would like to invite you to our speaker today, Ibu Dr. Siti Brifota Sulstianingrum MPD, the Koordinator Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, to deliver today's online webinar material. Kita akan membacakan visi dari Ibu Fota selaku keynote speaker kita hari ini. Nama lengkap beliau adalah Siti Brifota Sulstianingrum. Beliau mengajar di Universitas Negeri Jakarta, Indonesia. Beliau akrab disapa dengan nama Ibu Fota. Beliau menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian, pada tahun 2015, beliau mulai mengajar di program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, beliau juga menjadi dosen luar biasa program studi linguistik terapan di Fakultas Bahasa dan Seni dan Pendidikan Vokasional Mesin di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Kemudian, beliau juga aktif terlibat dalam berbagai tugas struktural sebagai Sekretaris UPT Bahasa UNJ, Wakil Ketua Pusat Kajian Bahasa dan Sastra FBS UNJ, Koordinator Tim Penjamin Mutu Magister Pendidikan Bahasa Inggris UNJ, Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris UNJ, Tim Pembimbing Bahasa Inggris Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional, dan Tim Bidang Seleksi Bahasa Inggris Program Magang Foreign Job. That's all the CV from our speaker today, keynote speaker, Ibu Foka. Okay, ladies and gentlemen, please welcome Ibu Dr. Siti Brifota Sulstianingrum MPD. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everybody. First of all, I'd like to say thank you very much to this opportunity to share some knowledge and also skills to all of you here. Thank you to Ibu Hikmah Pravita as the coordinator for English Language Study Program in Unilam, Universitas Latansa Mashiro, and also to Siti Hana Sumedi. Yeah, she was my student at the time, and now we become the colleague to some occasions, yeah, specifically in some research, some discussions, and so on and so on. What is it? Your idea about the background of the study? Yeah. Okay, research issues. Okay, wonderful. Research issues. Okay, the topic for today, engaging how to do research. This is a workshop on writing the background of the study. Okay, so for this subject here, overview, at the end of these workshops, you are able to identify, analyze, and conceptualize the step or the move in the background of the study. And the second, to draft or create the outline, the background of the study. Yeah, I'm writing, this is the research journal article or skripsi gitu ya. You need the two skills. Yang pertama adalah research skills, yang kedua adalah language skills. Kenapa? Kalau Anda punya language skills tapi research skills-nya tidak memadai, maka Anda tidak bisa menulis. Di sini what to write-nya dan di language skill itu how to write-nya. Dan di bagian research skills ya itu ada standar sections, introductions, method, result, and discussions. And the fourth of these items or component, it should be in a core elements of chains of reasonings. Jadi di setiap sections-nya ini ada chains of reasonings, yaitu keterkaitan dari title to introductions, introductions to method, method to result, result to discussions. And this is the focus, how to set up your background, which is inside of the background has a problem, purpose, significance, and previous studies. Dan di method itu ada data, instrument, data collections, and so on. And result is the answer to research problem from here. And the way how to solve it using in this part for the chapter 3, the method. And for discussions, this is
the relevance of findings to the previous studies, yeah, whether it is confirmed or it is disconfirmed, which one is the strength and also the weaknesses from your own findings. And how do we write? Ya, bagaimana kita membuat background of study? Tentu tidak kita niscayakan bahwa language skills juga harus Anda kuasai. Anda kuasai language skills tanpa research skills, maka Anda tidak bisa menulis karena di sini how to write-nya. Ya, jadi bagaimana kita menghindari adanya plagiarism, yaitu Anda nanti di background of study itu mengenali atau skill terampil melakukan parafrase, kemudian summarizing, quoting, dan referencing. Nah, sementara untuk di bagian yang lain itu ada frasa-frasa tertentu, ada diksi-diksi tertentu, ya, clause, sentence, constructions, tense, paragraph development, coherence, and so on. Maka Anda akan bertemu dengan namanya leksikogramatika features, ya, of writings, termasuk di background of study itu nanti ada move-nya, ada step-nya. Dan beberapa kajian itu menyatakan bahwa salah satu step untuk membangun background of study itu dengan CARS models. Ada yang sudah pernah dengar CARS model? Nah, kalau belum nanti kita kenalan ya bagaimana CARS model itu. Nah, kemudian tentu Anda memerlukan footnote, endnote, atau font, space, dan lain sebagainya. Ini secara writing mechanisms. Ya, Microsoft Word itu mampu ya membantu Anda assisting your research to, let's say, automatically, yeah, systematically, how to insight from the Mendeley into the APA, from Zotero to become blah 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 and so on and so on. Nah, jadi mau tidak mau digital literasi Anda memang harus juga upskills di situ. Nanti kita akan berpusat di sini ya. Oke. The next one. Nah, gimana saat Anda mau menulis? Tentu you comes to the problems. Nah, problems ini nggak bisa dicari-cari oh saya mau teliti ini dan lain sebagainya. So you come to the real context. Ya, let's say for example you as a personal getting a problem in anticipating, let's say in anticipating one of your students, let's say in paraphrasing misalnya. Nah, itu misalnya baru Mbak Prita yang mengalami kesulitan. This is from reflection to sharing sessions. Oh, di kelas ini mereka tuh ini ya mengalami kendala melakukan paraphrasing. Oh, di kelas yang satunya kendalanya lebih ke summarizing. Oh, di kelas yang satunya lebih ke quoting misalnya. Nah, dari konteks yang personal, dari from reflections to your own problems, itu belum bisa diteliti saat kesulitan itu bersifat personal. Oleh sebab itu, dari kesulitan yang sifatnya personal, itu melihat kasus per kasusnya. Misalnya, oh ternyata di Universitas Masih Roni semester 1, 2, 3 ini mulai bergejala nih mengalami kesulitan melakukan paraphrasing. Nah, maka menjadi satu problems yang itu secara komunal. Nah, kalau itu sudah menjadi fenomena, bahkan national atau cross nationals itu jadi masalah, barulah kita bisa ambil dari satu bagian masalah itu. Jadi we come to the real life context, ya. When you discuss from the world and then you narrowing to a particular regions, ya, nanti saat membahas di background of study, terus sampai di specific in a case gitu ya, sampai in the context for Indonesia, nah itu Anda harus ilustrasikan di background of study. Ketika Anda melakukan research, so the first time, okay, you got an idea, oh saya mau teliti ini nih, kayaknya ini belum pernah diteliti. Ya, itu dugaan Anda, rekaan Anda. Lalu Anda mengkonfirmasi melalui literatur, experience. Oh iya, saya pakai metode X, ini berhasil loh. Lalu Anda baca, Anda duga-duga, oh iya ini benar nih terkonfirmasi. Lalu berdasarkan pengalaman, oke, metode X juga berhasil. Terus Anda melakukan diskusi. Nah, baru ini kita sebut sebagai problems. Benar nggak sih ini kayak gini? Benar nggak apa segala macam? Is it enough? No. It's not enough. Well, you just predict ya berdasarkan ini. Lalu bagaimana? You have to read. Anda harus melakukan bacaan.
ya, due diligence, requisite effort. You claim yourself that okay, I believe that nobody doing the research in this area. Misalnya belum ada nih kayaknya menggunakan paraphrasing tools untuk assisting penulisan academic writing, itu dugaan Anda. Tentu Anda harus melakukan search bagaimana the previous scholars itu sudah melakukan riset itu atau belum. Terus di mana kosongnya, di mana yang belum terjawab. Nah, setelah itu, through a background of investigations, Anda melakukan investigasi dari X sampai Z, dari hulu ke hilir, ya. Dari mana? Dari previous studies. Sehingga problems-nya itu nanti akan visible problems. Kalau di sini aja Anda melakukan dugaan, ini belum visible. Tapi kalau Anda sudah melakukan ini, maka masalahnya menjadi jelas di situ. Ya, mana yang mendukung, mana yang membantah, mana yang belum terjawab, mana yang sudah terjawab, seperti itu. Nah, setelah itu baru Anda dukung dengan state of the art. Apa sih state of the art? Kemudian muncullah novelty atau kebaruan dari riset Anda. Baru di sini bisa ada research questions-nya Anda formulasikan. Oke. Nah, next. What is state of the art? Ya, state of the art itu disampaikan di beberapa reference, yaitu modern, the most recent idea. Itu di Cambridge Advance, ya. Kemudian state of the art itu bahwa development as a device or procedure or process or technique until reach any particular time, usually as a result modern method. Anda bisa telusuri what is state of the art and how to write a good state of the art. Ini ada di Artificials 2019 di reference ini, ya. Yang pasti saat Anda meneliti, Anda harus melakukan current research publications as the pertinent to your research topic, ya. Oke. Kemudian tadi ya dari state of the art, maka Anda akan ini di sini ini akan ini sumbernya dari current research publication around the world to pertinent to your research topic. Jadi dilihat dulu kira-kira current research publications terkait topik Anda itu seperti apa. Nah, sehingga nanti ada gap atau niche, ya. Ya, the gap can overlook the areas atau the times or the populations, ya, concept or literature, methodology or geography, etc. Jadi gapnya bisa saja itu di populasinya, di regions, geografinya, di methodologinya. Kalau tidak ada gapnya, berarti what's the next and what is the innovations? Karena kita mau menghadirkan novelty. Even you are in a undergraduate student, skripsi itu menghasilkan skrip. Walaupun itu sebuah skrip, tapi ada kebaruannya. Jangan sampai itu memang topik-topik yang sudah jenuh. Nah, after you got the SOTA, ya, and then you got the gap, so scientifically justified acknowledge research topic, maka judul Anda, problems Anda itu secara scientifically terjustifikasi. So acknowledge a research topic, itu saya maksud. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Yaitu di research of background of study. First, as I mentioned in the beginning, itu Carswell's model itu menghadirkan ada 3 move, yaitu establish research territory, kedua establishing a niche or gap, and ketiga occupy the niche or gaps. Bu, kenapa sih susah banget itu ya? Nah, dari berdasarkan pengalaman, dari berdasarkan panduan yang kami tularkan ke mahasiswa-mahasiswa baik S1 maupun S2, ternyata ini cukup efektif menggunakan pola ini. Di beberapa artikel jurnal pun demikian. Ya, kalau kita telusuri itu polanya hampir sama seperti itu. Jadi bukan kalimat yang ngawang-ngawang, kemudian luas, tidak to the point, tapi rubbish ya di dalam background study. Jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana kita mengaksesnya? Itu Anda bisa search ya from the Google Scholar, Crossref, Scopus, Web of Science,
Kemudian ada juga publish or perish. Ini in a few seconds gitu ya. Anda langsung dapatkan satu konsep tertentu. Kemudian berdasarkan keywords atau dengan lens.org, Open Knowledge Map, Connected Papers. Itu banyak banget ya. Oke, I'll give you. Are you familiar with the publish or perish, Mbak Febri? Imelda, Mbak Lulu, Siti Rohma, are you familiar with this kind of the software? How to access with pertinent topic? Sudah? Nah, kalau belum nanti minta Ibu Hana untuk training ya. Nah, karena di sini hitungan detik Anda bisa memanen artikel begitu banyak. Mbak Lulu sudah pernah kenal dengan publish or perish? Show you one of the access. Bagaimana caranya supaya bisa cepat ya ininya sebentar. Oke. Later, you can go to publish or perish and then what is it? You download for the software. Nanti softwarenya di download gitu ya. Bapak Ibu mendownloadnya. You can click one of this one. Let's say Google Scholar, ya. And then how many article you needed, ya. You need, let's say 50. And what's the keyword? What the issues? Oke, contohnya misalnya ini dengan ini ya, ICT competency, kemudian problem solving, and key teaching competence. So you can got this. See? And then how do you collect these? You can save the result here and then APA reference, and then you will got with this, and then you can go further into the link. From the individual or personal or experience or interest yang tadi di awal sekali, maka ini akan muncul the problem of the emergence. Ada hal yang sangat emergency ya dari masalah itu. Oh, ini berarti memang harus diteliti gitu ya. Kemudian Anda verifikasi ke mana? Dengan previous tadi yang sudah Anda panen tadi ya, maka akan jelas problem positioning-nya di mana. Nah, after that you find the gap from the existing into your versus proposed research, your own research. Jadi dari yang existing research itu ke riset Anda yang akan mau Anda teliti. So, maka di sini yang kita sebut sebagai problem justifications. And the problem will be feasibility and academically justified. Tapi kalau misalnya Anda memunculkan judul, Bu, ini saya mau teliti ini. Anda sudah baca apa? Belum. Nah, Anda berarti harus melakukan current research dulu ya, previous tadi seperti apa, bagaimana, kemudian dibuat matriksnya. Nah, dari previous tadi ini akan kita buat establish territory. Tahu tuh di mana posisi riset Anda, ya, posisinya di mana. Terus gap-nya ini untuk apa? Occupying the niche, ya, occupying the niche. Jadi keduanya ini establish the niche. Di mana apa letak yang kosongnya tuh di mana? Barulah nanti akan ada background. Nah, di background ini kemudian didukung dengan state of the art dan novelty-nya. Oke, ini secara konsep. Is it clear? Or is it too high? Or is it too fast? Ya, I think you need a time sih. Kadang ini pun berkali-kali saya sampaikan. Kenapa? Karena supaya tahu dulu nih kerangkanya kalau mau melakukan ini harus ini apa segala macam. Seperti itu. Oke? Is it clear? Belum ada pertanyaan ya? Baik. Nah, jadi inilah klaim yang dimaksud dengan CARS model. Itu dikembangkan oleh John Swales, yaitu untuk berbagai disiplin penulisan ya baik secara teori maupun praktis, yaitu this approach can help you to begin the writing process ya, getting started over most difficult tasks, kemudian understand the way in which an introduction set the stage for you write your paper, and the third, assess of your study. Nah, ini dianggap dipercaya mampu membantu kita ya menggunakan pola ini untuk mempermudah dalam penulisan kita. Ya. Nah, stepnya bagaimana tadi? Establishing territory. Ya, establishing itu adalah
you can claim, this topic is important, ya. After you do the reviewing previous work, jadi kita akan claim bahwa topik ini tuh memang signifikan. Oke, this topic prevalent, this topic rising growth in recent year, recent decade dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kita harus lakukan making topic generalizations, ya, providing statement the current state, ya. Apakah itu dari pengetahuan, konsensus, practice, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, step 3, yaitu reviewing items of the previous research, ya, synthesizing from the prior research, tentunya yang strong research mendukung research Anda, that further support the needs to study the research problem. And this is not the literature review, but more reflection of key study. Ya, touch upon but perhaps not fully address the topic. Jadi mana yang kuat mendukung bahwa ini signifikan untuk diteliti. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini saya ambil dari kajian riset kami, ya. Contohnya ini ya, establishing a territory. Ya, ini move 1. Ya. In recent years, there has been an increasing interest in microlearning and critical thinking in 21st century learning. Ini sampai ada kalimat begini bagaimana? Ini setelah kita membaca dari dari current research study, dari previous research study, ya. Jadi tapi variasi phrase seperti ini nanti you go further to Freshbank. Hanya Bu Hana itu ya, Freshbank Manchester University. So how to create for introductions, for literature review, for showing the method, result, and also discussions. All the variety of the phrase state there. So you can select there. Nah, ini saya pilih salah satu in recent years. Tapi ini there has been an increasing interest. Ini topiknya ya, microlearning and critical thinking, bla bla bla. Nah, tadi kan ada general acceptability gitu ya, yang kedua, step kedua di move yang tadi itu ada namanya making topic generalizations, membuat topik generalisasi, ya. Maka it is considered, ya. Jadi jangan lagi according sampai berpuluh-puluh kali according, kayak nggak ada variasi kata. Ya, jadi itu nanti lihat di Freshbank gimana harus menghadirkan frasa penghubung menyatakan establish territory, bahwa territorial riset Anda begini loh, gitu ya. It is considered one of the alternative approach and one of the most prevalent skills. Kan saya mau klaim nih judulnya nih microlearning and critical thinking bla 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 di Disable Learner. Prevalent skill that can be executed in 21st century learning. Jadi saya menyatakan bahwa skill dari critical thinking dan microlearning, pendekatan microlearning itu merupakan satu keputusan, ya, keputusan yang harus kita pilih sebagai salah satu alternatif di abad 21. Nah, kemudian Joma et al. Claim. Nah, Anda boleh nggak harus melulu misalnya tadi according, bisa state, bisa claim gitu ya. Saya claim nih, ini kan saya mau bikin teritorial. Ya, jadi microlearning is one of the current approach and is considered to be able to improve students' ability bla 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 bla. Ini bukan karangan saya. Tapi siapa yang ngomong? Si Joma. Joma, hasil temuannya Joma tuh bilang gini. Jadi saya mau neliti, Joma udah neliti 2016. Bagaimana ini dihasilkan? Hasil bacaan saya tadi, hasil perburuan saya tadi. Nah, kemudian it is reinforced, ditekankan lagi sama siapa? Muhammad. Who revealed? Nah, ini kita bisa pakai pola seperti ini, revealed. Kalau ini tadi claim, ini revealed. That while contrasted with traditional method, learners' learning ability enhanced by 18% in using microlearning as learning strategy. Jadi saya buat mainstream posisinya microlearning approach itu gimana sih? Ya, saya perlu dukungan si Muhammad, si Jomah untuk mendukung pernyataan saya bahwa an increasing interest. Mana evidence-nya? Oke, jadi perlu evidence. 1, 2, ini evidence. Bu, ini literature review? No, this is
establish research territory. Okay, and then I conclude with, in light of this, dari itu semua, gitu ya, microlearning is recent strategy employed in 21st century education that claims to improve students' learning ability. Jadi Anda jangan lupa eksekusi. So dari dua scholars ini, Anda ada di posisi yang mana? Menyatakan apa? Ya, gitu. Jadi jangan lagi misalnya microlearning is ilalalala sampai panjang gini. Ya, sampai mau di paragraf paling terakhir dari beberapa paragraf nggak ketemu tuh keywords dari microlearning. This is not a matter how to define a microlearning, bukan lagi microlearning adalah, tetapi what are the current research investigating the same topic, the same area, and what are the result, and which are a gap, ya. Oke, jadi kita bisa pakai koleksi ini, ya Bapak Ibu. Nah, establishing important of the topic to world or society. Kalau Anda mau mulai dari yang besar gitu ya. Terus kata-katanya gimana? Bisa seperti ini. There is evidence that microlearning plays a pivotal role in regulations misalnya. Atau there is a growing body of literature that recognize the importance of microlearning dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian, so you can go further to flashback. And the second one, how to set up with establish the importance of the topic berdasarkan time frame given. Ya, tadi Bu Foka pilih recently there has been renewed interest in recent years, recent development, bla 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 bla. Oke, jadi Anda nggak akan bingung, aduh saya nulis apa nih dari bacaan saya tadi. Jadi kayak apa nih misalnya mobile learning misalnya seperti itu. Atau jadi language learning seperti apa. Atau Anda juga bisa spesifik lagi, establishing the importance of the topic as a problem to be addressed. Langsung saja, a key issue is lalalala. The main challenge faced by many researchers is the microlearning in the context for secondary schools, misalnya seperti itu. Atau there is an urgent need to address the safety problem caused by bla bla bla. Oke? Atau bisa juga explaining inadequacy of previous study. Jadi Anda sudah baca, oh ada yang kurang nih di research-nya X. Previous study of X have not dealt with disable learners misalnya. Atau researcher have not treated X in much detail. Aduh Bu, itu perlu waktu panjang. Memang, saya juga lama. Ketika saya S1, saya belum kenal si Carswell. Makanya background of study saya kayak ngaco. Bukan ngaco, emang ngaco. Gitu ya. Ini setelah saya kenalan sama si Carswell gitu ya. Yang pasti Carswell bukan Tuhan ya, tapi dia telah memberi pencerahan buat saya bahwa oh kayak gini, oh begini gitu ya. Oke, sama kayak kalau kita mau ngaji, oh gini tadinya kan apa sih gitu. That's learning. Berarti itu kita belajar sampai sakit kepala pun ya udah saya jalanin karena jadi gimana kok salah lagi, dicoret lagi gitu ya. Sampai ada kawan saya buat background of study itu beneran cuma tinggal 2 kalimat, yang lain dicoret. Ya, 6 halaman lain dicoret cuma 2 kalimat gitu. Oke. Nah, terus jadi ini udah yang kedua, establishing a niche. Ya, establish a niche. Ini sudah mulai counter claiming. Jadi introducing an opposing viewpoints. Jadi melakukan pernyataan yang bertolak belakang. Perspektif atau gap the prior research you believe has weak or undermine the prevailing argument. Jadi, oh ini ada nih, misalnya Siti Hana meneliti begini, tetapi dia nggak bahas detail tentang ini, gitu ya. Step kedua, indicating a gap, ya, indicating a gap yaitu develop the research problem around a gap and understudied area of the literature. Terus
Dan muncul nanti questions rising ya, similar to gap identifications, presenting the key question, consequence of the gap in prior research, and address to your study. Despite prior observation and so on and so on. Lalu step 1D dilanjutkan, misalnya hence dengan a therefore, for example, one could state consequently and so on. Seperti itu. Kayak gimana tuh Bu ya konkretnya? Nah, ini dia konkretnya. Establish the niche, ya. Nah, ini udah saya warna-warnakan bagaimana verba untuk menyatakan cite atau quote ya atau paraphrasing. As formally state, seperti yang disebut sebelumnya, ya. Microning has been essential in variety of field, particularly in education field. Nah, jadi udah banyak tuh dibahas gitu. Buku menyatakan the study of use microlearning in textile higher education. Udah ada loh yang neliti tapi di tekstil. Then at all explore micro in health professional education. Bu, penting ya kita harus cari si microning itu udah di mana aja. Ya, menurut saya iya. Jadi seberapa jauh microning itu diberlakukan di tekstil, kemudian di sini di health professional education, lalu di engineering industry, college physical education, ya. In addition, several research on the application of microlearning in language learning juga sudah ada loh. Nah, terus kita mau melihat di bagian mana, gitu ya. Terus mobile application juga sudah ada di content in language learning. Kemudian in college English classes juga sudah ada. Terus kurangnya apa ya? Bahkan microlearning bahwa play positive role in development student comprehensive English skills including listening, speaking, reading, writing. Nah loh, habis dong. Terus kita mau ngapain gitu ya? Terus ditambah lagi for engineering students juga sudah melakukan itu. However, nah di sini nih, ini udah mulai muncul nih. However, very little is known about. Tapi ternyata di balik itu semua tuh si scholars ini ya Meng, kemudian Tolsticks, ya, Cavus, and so on. Little known about microlearning in English-speaking learning material for students with mild intellectual disabilities. Ternyata belum ada yang mengkaji pengembangan speaking bagi anak yang berkebutuhan cacat mental ya, mild intellectual disabilities, keterbelakangan mental gitu ya. Nah, terus gimana tuh ngajar bahasa Inggrisnya? Nah, this is a challenge buat saya ya. This is a very little is known about this. In short, intinya, this research will focus on blah 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 blah, microlearning into blah blah blah. Okay? So, until this, any questions? Ada pertanyaan nggak? Ngoceh-ngoceh ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, berikutnya adalah establish the niche. Nah, ini ya lanjutannya nanti dibaca lagi kayak apa gimana. Nah, ini jadi kita bisa mainkan di establish niche move kedua yaitu explaining the inadequacy of previous study. Jadi kita sampaikan di situ previous study X have not dealt with bla 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 bla. Most study in field have only focus on. Mereka cuma fokus di science, di health tadi ya, di tekstil, di higher education, and so on, so on. Limited to bla 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 bla. Atau Anda bisa melakukan dengan identifying controversy with the field of the study. Much debated question is whether microlearning investigate for mild intellectual. Misalnya gitu ya. Atau one major issue in bla 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 bla, research concern bla bla bla. Atau identifying knowledge gap in the field of study. Ya, ini establish niche. Sudah lebih ke masalah. Syaratnya apa mau bikin penelitian? Baca dulu. Jadi Bu Hana jangan di ACC dulu sebelum mereka tuh baca. Baca udah dapat
bacaan apa aja, summary-nya apa, hasilnya apa, kurangnya di mana, tuh peneliti-peneliti itu baru kita establish research problem, research territory. Baru establish the niche, the problems. Tadi ya, untuk sampai the niche of the problems, itu harus ada justifikasi academically. Kalau nggak ada evidence, so apa ya, nggak visible problem itu. Aduh, vokal ketinggian banget, saya pusing. Ya, emang kayak gitu. Tapi insya Allah nanti Bu Hikmah dan Bu Hana akan mentrain Anda lebih dalam, lebih spesifik ya. Oke. Next, ya ini move 3, yaitu lebih pada solutions. Ya, apa namanya? Occupying the niche, solusinya. Nah, solusinya gimana? Solusi itu ada di mana? Ada di mana Mbak Eva? Mas Raja, Amelia? Are you with me? Sufiarli, Rohimah, Tengtong. Iya. Oke, ada di mana solusi itu ada di mana kalau di body of paper of your skripsi ada di mana Mbak Rohmah? Mbak Rohmah atau Ibu Rohmah atau Ibu Guru Rohmah? Ya, ada di mana solusi itu ada di mana? Ada di mana-mana? Ya, solusi itu ada di chapter 3 yaitu in methodology, di method ya karena untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana itu ada di bab 3. Maka dari itu di move ketiga di background of study ya step pertama outlining purpose. Jadi tujuan riset kita apa? So it should be in line from the research problem into the purpose of the study or the objective of the study. Misalnya pertanyaannya, to what extent? To what extent are the existing materials for disabled learner? Berarti purpose-nya to describe atau to explain the existing materials bla bla bla. Jadi itu harus nyambung antara problem to the purpose ya. Answer, so what the question, explain clear language the objective. Ya, verbanya apa to describe, to investigate, atau to illustrate, atau to find, atau to explore. Ya, tapi research problemnya tentu dengan kalau kualitatif dengan WH questions. Tapi kalau kuantitatif berarti dengan yes no questions, gitu ya. And step 1B, announcing present research. Describe the purpose of your study, determine what the research going to do or accomplish. So what the questions still need to address. Ya, bisa saja kemudian habis itu gimana, gitu ya. Lalu di step kedua, announcing principal finding. Present, brief, general summary of key findings, bla bla bla, dan lain sebagainya. Atau the findings indicate, bla 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 bla. Dan di step 3, indicating article structure. State how the remainder of your paper is organized. Kayak apa tuh, Bu? Gitu ya. Nah, ini tadi ya, untuk yang the aim or argument. In this paper, I argue that bla bla bla. This paper attempt to show da 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 da. Ya. Question is whether bla 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 bla. Ya, ini semua ada, phrase ini ada. Ya, tergantung Anda mau apa? Identifying controversy atau identifying knowledge gap, ya. So all stated here. Nah, jadi solution gimana? Solutions itu contohnya in brief tadi setelah ada apa? Establish the niche ya. In brief, this research is intended to explore kah, to investigate kah, to describe kah ya the extent of critical thinking and microlearning based la 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 la. The research question for this study were formulated as follow. Nah, ini how are the existing bla 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 bla. Ya, jadi ini sudah the solution. Identifying, occupying the niche. Nah, ini kan ada frasa penghubung ya, as explained earlier, seperti dijelaskan sebelumnya. Ya, this research focus on speaking bla bla bla.
Due to difference in cognitive traits, the material presented with bla 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 bla, speaking bla 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 bla. Nih ya, sampai microsil bla 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 bla. Ini sepertinya apa? This is a previous research? Ya, move one. Oke, thank you Nova and Andina. Move one. Oke. Oke, tahunya move on itu dari mana? Ya ini banyak reference ya yang menyampaikan tentang kajian terkait dengan materials ya di level basic untuk disable learners ya. Contohnya di sini nations, ini basic vocabulary ya untuk anak AHEAD ya. Learning materials principle oleh si Shans, Tomlinson dan lain sebagainya bahwa the materials must be according with the needs of students, bahwa materi itu harus relevan dengan kebutuhan siswanya. Oke. Kemudian furthermore, the material should include the lots of picture of video and bla 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 untuk anak-anak yang visual associations abilities gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ini lebih ke move one. Dari sini kita temukan fakta bahwa ternyata masih sedikit yang meneliti atau concern dengan VR atau virtual reality. Ya, karena itu ya this research tends to fill this gap. Ya, jadi dari riset yang sudah ada maka mengisi bagian yang kosong tadi by reviewing actual information provided by Google, Scholar, Crossref, and so on for discover in database. Berarti ini masuk move ke berapa? Masuknya ke move kedua, yaitu establish the niche. Ya, establish the niche. Nah, as a result, the following structure is used this paper to examine the future blah 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 blah. This study is organized blah 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 blah. After that, the research considered the two distinct trends, namely publication and internet search. And lastly, we discuss the finding and make recommendation about this topic. So, 3. Oke, siapa deh? Oh, ya tadi yang tadi ya. No, yang terakhir ini move berapa? Move 1 atau move 2 atau move 3 yang ini? 3 ya. Karena sudah menawarkan solusinya. Ya, kalau kita lihat di sini tadi yang move 3 itu, nah ini move ketiga ya, udah outlining purpose, announcing present research ya, indicating article structure. Ini sudah masuk ke move 3. Occupying the niche atau solutions. Nih tadi ya, the emergence of problems, kemudian previous studies, ini kita akan tuliskan established territory, ya. Setelah Anda membacanya tadi dengan due diligence, sehingga ada justifikasi. Kemudian you find the gap, ya, the existing versus propose your own research. And then from the two of these, ya, you establish the niche. And then the third, you occupying the niche. Okay. After this, from the three of these, yeah, you set up your background. And from this established territory, after you read the current research, then you state of the art. Maka ada state of the art-nya di sini. Dan ada kebaruannya juga. Nah, ini state of the art didapat dari mana? Current research publications around the world. Nanti ketemu gap-nya, lalu ada novelty-nya, baru kita buat ini. Oke. Nah, any question? Gimana? Tentu nggak mudah. Pastinya nggak mudah. Saya akan aktualkan di ini sebentar ya. Aduh, mana ini? Sebentar. Ini judulnya dari Reflective Practice, Adopting Digital Storytelling in English Classroom Lesson Learned from Indonesian EFL Teachers, Reflective Practice. So I joined with some of the researchers from another university. And then here, I'll show you for the background. Yeah, but fortunately, this publication, what is it?
separate between the background and the literature review. But in the background of the study, we also support with the current research. Nah, kita lihat di sini ya, coba kalimat pertama sampai satu paragraf ini. Can you find the phrase which indicate to establish research territory di mana? How digital? Oh, how digital. Oke, berarti yang ini ya. Nih, study on how digital storytelling or DST facilitates student in English for level increase. Ya, tadi kayak ada recently bla bla bla. Nah, ini increase as the augmentative attention to technology enhance bla bla bla. Ada lagi di sini bahwa DST has been used as approaching teaching bla bla bla. Oke, ini fakta kedua. Oke. It therefore appears to be viable solution to meet the needs for the teachers. Ya, dia mengklaim bahwa itu menjadi salah satu solusi bagi kebutuhan guru dalam menyampaikan pembelajaran secara atraktif. Nah, inilah mainstream dari established research territory. Satu. Cukup nggak? Nggak cukup, maka ada lagi kalimat berikutnya. Beside the merit of the ST, researcher also identify some barriers to incorporating the ST, such as preparation for implementations, the ST being time consuming, itu hal pertama. Kemudian, jadi di balik bagusnya ada juga hal yang kurangnya di situ, atau challenge-nya, barriers-nya. Bahwa teacher inadequate yang pertama ya, DST time consuming. Ini pertama. Kedua, teachers inadequate technological skills. Limited class hour to implement DST and rigid schools curricula. Ini kondisi ketiga. Ya. Teachers could overcome these barriers by engaging in practice, because it allows them to overcome their insecurity associated with the ST, blah, blah, blah. When reflecting, teachers will rethink what happens, blah, blah, to improve their professional experience. Nah, jadi kalau kita mau mengklaim kalau bahwa di ST ini udah bla 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 bla, tapi di balik apa hebatnya di ST, ternyata juga ada tantangan-tantangannya. Ya, itu kita ungkap juga. Berarti itu udah masuk ke mana? Establish the niche. Ya. Nah, kemudian reflection become significant part of bla 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 since teachers bla 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 bla, ya. Furthermore, the reflective practice involve teachers systematically look at what and la 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 are in turn student learning and what actions to take a result of knowing these informations. Ya, jadi kita sampaikan bahwa reflective practice itu salah satu cara loh untuk melihat secara sistematis bagaimana proses belajar, kemudian apa yang harus kita ambil tindakannya saat mengalami A, B, C, D. Lalu diidentifikasi lagi, search on reflective mostly identify teacher reflection activity outside. Ya, mostly mereka itu kajiannya di CPD program instructions. Satu. Kemudian teacher overview obtain TPD inside it's still scare. Tapi ternyata untuk TPD program instructions ini masih sedikit. Nah, udah mulai ada gapnya di sini. Ya. Oke, to engage bla 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 sampai akhirnya does ya. Ini udah move ketiga. This study explored bla 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 and bla 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 bla. Nah, ini sudah menunjukkan polanya ya. Dengan cara apa? Online teachers, professionals, bla 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 bla. Kemudian we use 5 stage of the reflection framework. Nah, tadi kan sampaikan juga polanya bagaimana melakukan solusinya. Yaitu dengan filosofi practice, principle, dan lain-lain. Oke.
Karena judulnya itu storytelling, maka itu harus menjadi keywords. Keywords yang apa? Keywords yang inline dengan abstrak, keywords yang inline dengan literature review. Contoh ya, adopting digital storytelling. Maka di abstrak juga jangan jauh-jauh, langsung tuh kata itu, karena ini menjadi themes. This is the themes and this is the rhymes. Ya, tema utamanya adopting digital storytelling. What's the problems? Problemnya apa dari judul ini? English Classroom. Solusinya apa? Dengan digital storytelling melalui apa? From Indonesian EFL Teachers Reflective Practice. Jadi Indonesian EFL Teacher Practice ini menjadi solusi. Dengan cara apa? Dengan mengadopsi digital storytelling. Problemnya apa? Nah, kita bisa lihat di sini problemsnya. Ya, ini lihat nih. Kita baca kalimat pertama. Nah, ini background. Establish. Establish apa? Teritorialnya. Almost all fields. Oh, gini. However, pasti ada gini ya. Kalau nggak ada however-nya, itu di mana gap-nya? Ya, itu yang menunjukkan gap. However, Indonesian ESL blah 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 have little experience in adopting apa DST in the classroom. In this regard, oleh sebab itu, this study aims ya, jadi membuat abstrak juga harus apa ya, the heart of the papers, itu jantungnya paper. Ya, in this regard, this study aims at exploring. Boleh nggak investigating? Boleh. Ya, tergantung polanya seperti apa. Aims, exploring, bla 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 bla. Jadi gapnya di mana? Gapnya ini tadi have a little experience. Lalu metodenya mana? This case study recruit EFL Valentina. Nah, ini metodenya. Oke. Sampai the abstract should be inline to the title. The title should be in line to the background of the study. The background of the study should be in line to the literature review. The literature review to the methodology. Ya, metodologi gue harus nyambung dengan ini. From the methodology, it should be in line to the findings. Oke. Nah, ini tadi kan dengan cara apa? Stage-nya ada 5. Finding-nya mau. Oke. Ya, jadi ini simple sebenarnya. Ini Scopus Q1, tapi memang semakin simple gitu ya. Lebih susah Sinta 2 daripada Scopus itu. Atau sekarang is your turn. Ya, you can share screen one of your what is it? Your article, and then we try to highlight move 1, 2, and 3, and so on. After you search from the lens.org, then you go to Scholarly Works, then you search. We'll see some scholar conduct with the same area. Yeah, we wait. Oh, there are 8,349 scholarly works. Yeah, and then we also can find from which university most concerning to that kind of the topic, yeah, from University of Toronto, Harvard University, and you can include or exclude, and country juga bisa Anda apa namanya filter ya. If you only find from the journal, so you keep the journal, or if you need a journal, conference, open access, yeah. Okay, so here, perception social media as learning resource in China and the USA. You got it one. Yeah, I think this is relevant to you. Okay, but this is happen in China and the USA. What is the first things you have to know it? Read the abstract, baca abstraknya. Ini satu. Second, student perception on using TikTok application and English tools. Oh, ya mungkin ada hubungannya gitu ya. Perception
regarding Twitter English language bla bla bla. Oke. Nah, ini Anda harus baca dulu. Nah, kita bisa buru siapa-siapa aja yang concern dengan itu. Kita lihat di sini ada tulisannya siapa ini? Yang pertama itu Gerald Neissex ya di sini. Kita lihat sebentar ya. Nah, inilah a prominent authors yang nulis terkait dengan topik-topik itu. Si Arthur nih sampai 8 research ya. Nah, terus kita bisa lihat di sini si Arthur ya, berapa researchnya dia 33 dokumen dia meneliti tentang itu. Ya paling nggak mau baca lah ya. Nah, itu. Terus kalau kita mau lihat menjadi satu tabel analisa, kita tinggal klik table di sini. Ini tadi sebelum saya filter ya, kita akan lihat seperti apa orang-orang itu ya berdasarkan tahun, kemudian DOI-nya yang bisa kita akses. Oh, ini dia bilang terlalu lama. Nah, ini dia. Nah, ini tadi ya. Oke, kamu bisa langsung telusuri lebih lanjut. Nih ada ini ya, publikasinya apa segala macam terus gitu. Jadi ini udah bagus banget ya zaman saya dulu saya harus bikin matriks, saya harus ke berbagai perpustakaan. Tapi sekarang dengan klik gitu ya, Anda mau baca apa itu bisa. Tinggal kita bisa pakai nggak nih teknologi ini untuk hal seperti ini gitu ya. Nah, terus kita analisa misalnya kita mau lihat scholarly work terkait dengan topik itu tadi. Oh, ternyata ini banyak loh tulisan terkait topik-topik tadi ini bentuknya ada yang untuk chapter, jurnal artikel, disertasi gitu ya. Ini harus baca dulu nih sayang ya, baca. Nah, ini universitas mana aja nih yang concern dengan hal tadi itu ya. Ada 87 universitas menulis itu, ya. Lalu, nah ini penulis-penulisnya si Arthur nih. Kamu harus buru si Arthur nih, ya. Kedua Alan dan lain sebagainya. Nah, kemudian citasinya yang paling banyak ya, open access yang open access. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini ya. Oke. Oh, ternyata kajian itu tuh beririsan dengan ilmu ini, psikologi, sosiologi, pedagogi ya. Nah, ini di negara mana aja ya, para penulis itu dan di jurnal mana aja. Ini kita udah bisa lihat dari metadatanya. Ya, jadi jangan bilang, ah ini belum ada yang teliti. Ya, kita teliti dulu. Nah, oke. Nah, sekarang kita misalnya ingin jurnal aja. Ya, jurnal. Oh. Misalnya Higher Education Journal, jurnal ini, Educations and Informations. Anda bisa pilih ya. Oke, refine. Untuk bisa ngecek itu judul tepat apa enggak ya. Student perception social media as an open persepsi mahasiswa oke. Nah, what is the emergence of the problem? Emergency problemnya apa? Nah, kalau di emergence of problem dengan proses tadi membaca Anda belum tuntas, maka background of study-nya juga sulit untuk dibuat karena perlu current pertinent research. Ya, paling enggak tadi dibaca dulu tuh yang penulis pertama tadi itu. Walaupun itu di Asia gitu ya, di Cina dan di Amerika tadi kalau nggak salah, tapi minimal baca dulu. Kayak apa dia nelitinya? Bagaimana dengan survei kah? Dengan apa? Sumber datanya apa? Datanya apa? Sumber datanya berarti persepsi mahasiswa. Nah, persepsi mahasiswa itu diambil berdasarkan apa? Cluster kah? Eh, stratified sampling kah atau random sampling kah atau purpose sampling kah ya tergantung Anda milihnya. Nah terus persepsi ya itu bertanya tentang persepsi di emergent of problems-nya apa gapnya apa yang sudah diteliti orang bagaimana. Nah kalau itu semua belum dijawab berarti untuk establish research territory-nya belum bisa. Bukan terus jadi gimana Bu? Ya harus baca gitu ya. Harus baca, terus, oh iya. Nah, flashbang yang tadi Bu Foka bilang itu seperti ini ya. Jadi, apa namanya? Nih,
kita ketik ya, Fresh Bank. Nah, ini Fresh Bank. Oke. You klik di University of Manchester. Nah, ini gimana membuat introducing word ya. Yang hari ini kita fokus di background of study. Nih, kita boleh pakai yang lain ya, misalnya establish background, present, bla bla bla. Nah, tapi saya pakai ini nih, si First. Carswells yang paling simple 3. Nah, gimana ngebangunnya? Ini tadi yang Bu Foka ambil, ya. Gimana caranya untuk explaining significant current study? Nah, tinggal kamu pilih sini. Tapi ini hanya untuk sebagai media frasanya. Kalau untuk membacanya nggak bisa. Jadi harus tetap baca. Nah, ini misalnya, therefore the study make bla 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 bla. Nah, gimana misalnya explaining key term used in the current work? Nah, the terms microlearning will be used in the thesis to refer to apa? In this article, the abbreviations will use to refer to. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk signaling transition, you tinggal klik di sini. Reviewing sections of the text, reintroducing topic, moving from one section to the next, Ini semua ada. Reviewing the following chapter. Oke. Bahkan sampai conclusions. Conclusion itu isinya apa sih? Ya. Oke. You can click here. Nah, conclusions itu isinya ada restating the aim, summarizing main research finding, suggesting, and so on. Contoh misalnya recognizing limitation of the current study. Ya, biasanya riset itu ada juga keterbatasannya. Misalnya, it is unfortunate that the study did not include for higher education misalnya, atau limitation of the study is that only for undergraduate students or for junior high school. Atau misalnya you mau sampaikan di conclusions-nya itu implications. Nah, ini bisa seperti ini. Oke, salah satu contohnya, Bu Foka jangan cuma ngomong aja, mana-mana buktinya, tulisannya. Nah, kita ambil contoh lagi, misalnya tadi conclusions-nya dari ini ya, contoh ya. Ini Bu Foka udah mempraktikkan flashback sebagai salah satu cara untuk mempermudah. Nah, ini. The study explored, tadi kan stating the aims ya. The result of study showed apa? Nah, ini limitationnya. Although the study has given insight, bla 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 bla, we do not deny the limitation of the study. For example, apa limitasinya? Okay. Terus, for further research may explore preserved teacher experience, bla 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 bla. Then bla 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 bla. Future research may consider using bla bla bla. Ah, simple kan? Jadi, simpulan juga ditarik dari finding. Jangan findingnya ada 2, simpulannya ada 10. Ya, so it should be in line. Nah, ketika Anda sudah membangun background seperti ini, semua harus berkait. Ya, background itu harus terkait dengan apa? Dari abstrak, dari judul, terkait lagi dengan literature review, dan lain sebagainya. Well, I think that's all from me. Any more questions? Sebelumnya saya Muhammad Takdir Ramadan, Bu, dari semester 7. Kebetulan juga saya sekarang judul dan penelitian yang berjudul University Student Perception Regarding the Use of Mobile Game for Self-Directed Vocabulary Learning. Dan lebih kebetulannya lagi, saya sekarang sudah menyusun dari bab 1 sampai bab 3, dan boleh tidak Bu, saya meminta dari Ibu kayak suatu kayak tambahan atau sedikit inilah Bu. Iya. Ini ya judulnya berarti yang di sebelah kanan ya? Ini ya, iya yang Anda tunjuk ya, University Students Perceptions Regarding the Use of Mobile
game for self-directed vocabulary learning. Oke. Vocabulary is one of the most bla 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 bla. Kenapa kok tahu vocabulary? Padahal kan di sini mana themes pertamanya apa? The use of Perception mobile dari game kan? oh ya the The use of use mobile game. persepsi the use of mobile games. Jadi nanti di switch ya yang bagian the use of mobile game-nya di atas. Ya Bu. Jadi nggak vocabulary dulu ya, the use of mobile games-nya itu yang di atas. Nah, itu establish research territory terkait dengan mobile games itu kayak apa? Coba saya mau nih yang berarti di paragraf kedua ya. Coba scroll up ya. Game. Nah, nanti kamu pakai yang introduction misalnya recently game bla 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 gitu. Coba kita baca di sini. Game unit student can possible interested fun to meet the la 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 la. In research result game. Jadi poinnya apa nih paragraf ini? Nah, ini kamu harus sampaikan dulu bahwa penggunaan game itu seperti apa para peneliti sebelumnya. Ini kan kita tahu through game, the universe you can possible film lah. Berarti harusnya gimana? Misalnya young and lalalala. Nah, ini paragraf ini belum coherence ya. Masih poinnya belum jelas ya. Ini harus diperbaiki dulu nih, perbaiki koherensinya ya, perbaiki. Ya, Bu. Terus paragraf ketiga, scroll up Mas, ya. Ya, Nanti Bu. dipraktikkan tuh Mas. Jadi kalimat yang di atas itu gunakan salah satu frasa, misalnya recently atau um, games believe that bla 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 gitu ya. Terus nanti kayak ada ininya. However, lack of research focusing on perceptions bla 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 kayak gitu ya Mas ya. Ya, Bu. Siap. Oke? Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, oke. Ya. Tapi ini udah lumayan, cuma belum coherence. Jadi apa yang mau disampaikan ini? Nah, taunya nih udah gini, how is university gini-gini. Jadi gapnya nih di paragraf yang keempat atau tiga nih ya, ini belum kelihatan. The emergence of the problems dari risetnya. Oke? Ya, Bu. Siap, Bu. Ya. Oke. Good. Udah. Nanti Ya, Bu. dimanfaatkan itu ya, tadi yang Bu Foka bilang, cari dengan publish or perish, apa segala macam, kayak gitu ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke, ya. Penguatannya itu ada di academic writing sama di research methodology. Yaitu harus berbarengan tuh, gitu. Sehingga research skills-nya dapat, terus academic writing-nya juga dapat. Karena tadi untuk membangun itu, background of study, juga diperlukan research skills, gitu. Ya kan? Oke. Assalamualaikum Bu, mohon maaf Bu, saya ingin menanyakan, itu kan judul sama abstrak harus sinkron ya Bu, sama yang kita tulis. Bagaimana jika riset itu masih mencari jawaban? Oh iya, jadi dikosongkan dulu abstraknya. Abstrak itu memang terakhir ya, nanti kalau udah ketemu temuannya baru dibuat terakhir, tapi paling enggak bisa dikosongin dulu tuh findingnya. Cuma kalau kayak background itu kan bisa juga relevan sama background of study di abstraknya itu ya. Jadi ada beberapa tulisan ya dari mahasiswa-mahasiswa saya itu eh, ya menulis menulis dari luaran mata kuliah gitu ya. Oke, ini masuk di Copernicus tulisannya development. Kami memang risetnya lagi microning ya tahun lalu. Jadi mainstream kita ada di sini. Nah, ini kan ya, keywordsnya ada microlearning, problem solve, ya infuse in reading materials, bla 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 bla. Problemsnya di mana? Problemsnya di sini nih, English reading materials, ya. Terus solusinya dengan apa? Microlearning based dan problem solving skills. Untuk siapa? Non-English majors. Risetnya apa? Need analysis. Biasanya judul itu udah merepresentasikan apa namanya? Merepresentasikan research desainnya apa.
Nah, kebetulan ini artikel punya template dimintanya langsung aims. Makanya di sini the study aim to analyze ya. Kemudian kedua, the study conducted at Public University in Bogor. Menggunakan lalala, terus the research utilized dengan interview, the finding reveal the gaps between current materials and descriptors, bla bla bla. Therefore, it indicates urgency for developing, bla 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 bla. Karena ini masih need analysis, maka temuannya seperti ini. Nah, terus kita lihat background-nya ya. Nah, the demand for English language proficiency, continue increasing, leading to the improvement of the field. Essential enhancing student reading, However, traditional system may not fully meet the needs of today's learners who require more effective, innovative, pedagogical approach to master. Therefore, jadi kalau bikin paragraf tuh harus jelas mana idenya, mana supporting detailnya, ya. Therefore, incorporation necessary to overcome these challenges. One the way is through the incorporation, bla bla bla. Jelas nggak nih? Jelas ya? Ini establish research territory-nya di sini nih. Nih, ya. Sorry. Iya, di sini. Nih. Ini klaimnya si penulis berdasarkan Tolkis, ya. Nah, ini may not fully meets. Nah, ini problems-nya. May not fully meets the needs of learners. Nah, solusinya apa? Incorporation, one way is through incorporation, bla bla bla. Nyambung nggak ini sama judulnya, sama abstraknya? Nyambung. Tapi kalau dari sini ke sini nggak nyambung, dari judul ke background nggak nyambung, apalagi kalimat pertamanya ngalur ngidul. Nah, berikutnya, in recent times, education sector has shown significant interest in microlearning. Nah, nih, tuh. Gini, ya. Nah, meanwhile, as the objective of study ini udah move ketiga. Ini move pertama, move kedua, ini move ketiga. Ini teorinya, karena tadi berdasarkan keyword tadi, ada microlearning, jadi microlearning-nya di sini jangan microlearning is bla bla bla, tapi gimana? Ya, into the digital microlearning has emerged as practical, convenient approach, bla 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 bla. Some related study. Gimana? Gini. Terus di reading gimana? Gini. Ya, problem solving begini. Di Indonesia gimana? Gini. Simple, oke? Metodologinya gini. Hasilnya need analysis, karena tadi riset desain need analysis, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya bahwa materi membaca ada ini gitu ya. Course book unitnya kayak bagaimana. Kemudian reading skills-nya, strateginya bagaimana, harus ada ini. Ya, simpulannya kita lihat ya. Nyambung nggak? Nah, discussion yang paling berat tuh discussion, karena kita harus konfirmasi antara retrieve dengan findings. The existing begini. Sampai gini. Nah, gitu ya. Rekomendasi. Terus di sini juga ada limitation-nya dan lain sebagainya. Oke, gitu ya. Jadi betul harus ada chains of reasoning. Keterikatan antara A to B, B to C, C to D. Tadi ya, kalau Anda lihat di dua skill yang tadi, ada chains of reasoning. Oke, sama-sama. Ya. Oke. That's all. Ya, baik, mungkin sampai 3 pertanyaan aja kali ya, Bu, ya, untuk Iya. Oke, dari Ibu sudah selesai menjelaskannya? Sudah. Terima kasih banyak ya, Bu Kota. Very beneficial information for us ya, especially untuk mahasiswa yang semester 7, Bu, yang kebetulan sekarang sedang menyusun skripsi ya.
Karena kan kita tahu kalau misalnya untuk menyusun skripsi kan bukan hanya writing skill-nya saja ya Bu ya yang ditonjolkan, tapi untuk Hmm. research skill-nya juga sangat penting. Kalau menulis background of study juga kita tidak langsung menulis gitu dari A sampai Z, tapi ada konsep dan structure atau prinsip menulis background of study yang kita harus terapkan ya Bu ya, terutama tadi yang dari kelas model itu. Okay, thank you so much for very insightful and beneficial information for us. Terima kasih Bu, semoga di kemudian hari kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan bisa diskusi bareng-bareng.